Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Yang jelas walaupun sekarang saya tahu sudah jarang bertemu. Gus banyak di Rembang, Abi juga sekali-sekali ke sana. Tetapi walaupun jarang ketemu, tapi kok selalu nyambung. Setiap kali ketemu selalu seperti tidak pernah berpisah dalam jarak dan waktu. Seperti ini misalnya, ketika Abi Quraisy berkunjung ke Rembang, ke rumah Gusmus beberapa waktu yang lalu, kita lihat. Banyak yang adem melihat foto tadi, banyak yang adem melihat penggambaran hubungan persahabatan antara Abi Quraisy dan Gusmus. Dan banyak yang ingin tanya resepnya. Bagaimana menjaga persahabatan sehingga langgeng seperti ini? Ya kalau saya resepnya masing-masing melihat kawannya itu tetap sebagai manusia. Dan dia sendiri tetap menjaga kemanusiaannya. Itu akan langgeng. Tetap menjaga kemanusiaannya. Beliau meskipun hebat sekali, profesor, doktor, kiai, penulis tafsir segala macam, tetap manusia saya melihatnya. Artinya apa? Kalau dia khilaf, ya saya bisa memaklumi dia manusia. Meskipun beliau alim. Saya sependapat, saya ingin tambahkan begini. Sahabat itu adalah Anda dalam sosok yang lain. Kalau sahabat Anda bersalah, kalau Anda melihat sahabat itu adalah Anda, maka Anda tidak akan marah. Karena Anda juga kan bisa salah. Sahabat itu bisa diibaratkan dengan dua garis lurus yang berdampingan, berjalan seiring. Tidak ada yang mau di depan, tidak ada juga yang mau di belakang. Alasannya bagaimana? Kalau saya di depan, saya takut saya keliru sehingga kamu ikut keliru. Kalau saya di belakang, saya takut tidak bisa mengikuti kamu. Jadi berjalan seiring. Sahabat begitu. Nah, begitu ada kepentingan pribadi, persahabatan putus. Nah, jadi kalaupun kita berbeda, itu tidak masalah. Saya tidak jarang berbeda dengan Gusmus. Apa contohnya, Abi? Harus Boleh konkret. saya bilang? Hah? Apa-apa ya, Gus? Biar memberi contoh. Perbedaan yang jelas itu sejak dari Mesir. Saya tadi sudah berulang kali mengatakan beliau itu tekun sekali. Perbedaan mencolok sekali. Saya potong dulu. Nanti dulu.
Ini seperti anaknya saja suka motong kalau orang ngomong. Gus, itu karena tuntutan profesi, Gus. Jadi perbedaannya, saya di sana main-main. Di sini belajar, kan beda jauh. Kenapa kita ketemu? Karena kadang-kadang beliau suka main. Jadi kalau beliau main bola, itu sambil saja ketika dia jenuh dalam melihat kitab-kitab, dia main bola. Kalau saya memang pekerjaannya main bola. Kadang-kadang aja lihat buku gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa Gus Mus itu sangat cerdas. Main aja lulus. Perbedaan pendapat sekarang, di saat sekarang nggak pernah, Abi? Tentu ada. Tentu ada. Salah satu yang saya sangat tidak setuju. Sewaktu Gus Mus ditawari suatu jabatan yang penting, dia tolak. Dan itu saya katakan, saya tidak setuju, Anda salah. Benar enggak? Nah. Jadi kita bisa beda pendapat, tapi persahabatan tetap ada. Tidak ada dua orang, walau dia bersaudara kembar, yang 100% sama. Pasti ada perbedaan. Kan gitu ya? Ya. Waktu Abi tidak setuju, Gus Mus menolak tawaran jabatan itu. Gus Mus tahu Abi marah waktu itu. Ya, itu kan pendapat beliau kan. Ya, saya hargai lah sebagai pendapatnya. Tapi saya juga menghargai pendapat saya sendiri kan. Ada nggak kalau Gus Mus pernah ada yang Pernah, sangat tidak setuju? pernah, tapi saya sudah kembali. Jadi dulu masih di Kairo. Saya tidak menentang, cuma bertanya-tanya gitu. Karena beliau tadi saya katakan lebih ngalim, jadi ketika ngomong itu ya saya dengarkan. Kalau saya tidak setuju, tidak berani ngomong saya. Saya batin saja. Beliau pernah mempunyai pendapat bahwa Quran itu tidak boleh diterjemahkan. Tapi pada waktu itu kan ibaratnya beliau sudah perguruan tinggi, saya SMP gitu. Jadi mikir-mikir ini gimana kok. Nah ini saya tahunya bagaimana melihat Quran itu kalau tidak boleh terjemahkan. Ternyata sekarang ini saya mendukung sekali pendapat beliau. Entah beliau sudah menarik pendapatnya apa enggak. Saya mendukung pendapatnya yang dulu itu. Enggak, masih sampai sekarang jadi masih gitu. apa namanya? Sekarang banyak orang itu yang melihat Quran terjemahan Depak lalu berfatwa. Itu kekacauan terjadi di Indonesia ini. Gara-gara itu. Dia bolak-balik bilang kembali ke Quran, kembali ke Quran. Ternyata kembali ke Quran itu artinya yang dimaksud dia adalah kembali ke Quran Depak. Terjemahan. Ini bagaimana? Kembali ke Quran ya ngaji. Ke Baitul Quran. Ke pusat studi. Iya, Anda lihat. Orang Arab itu mengatakan Zaidun qaimun. Satu. Nah, itu ya. Orang Arab mengatakan qoma Zaidun. Orang Arab mengatakan inna Zaidan qaim. Orang Arab mengatakan inna Zaidan laqaimun. Orang Arab mengatakan Zaidun qama. Orang Arab mengatakan Zaidun yakum. Beda-beda semua. Orang Arab mengatakan kana Zaidun qaiman. Itu sudah berapa ini? 7. Itu orang Indonesia mengatakan Zaid berdiri. Berapa yang hilang maknanya? Belum Al-Quranul Karim yang mengandung unsur-unsur sastra yang menjadi mukjizatnya Al-Quran. Tidak bisa orang melihat Qurannya Pak Lukman ini lalu terus harus ngaji. Harus mendalami Iya. makna-makna Al-Quran. Harus tahu bahasa Arab. Harus tahu bahasa Arab. Anda membaca Al-Misbah saja masih pusing kan. Bayangkan orang awam. Orang awam disuruh ke Quran sendiri. Bahaya sekali. Apalagi kalau orang itu sudah mengaku bukan orang awam. Mengaku ustadz atau kiai. Rusak. Berbahaya, Abi?
Ya sangat berbahaya karena bisa menimbulkan pertentangan. Kita dalam sekian sejarah kita terjadi pertentangan-pertentangan karena tidak ada toleransi. Sebenarnya ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu bisa diibaratkan seperti berlian. Kalau Anda dari sudut sini, Anda melihat dia memancarkan satu cahaya yang berbeda. Jika Anda pindah ke tempat lain, cahayanya berbeda lagi. Nah, ada di antara kita yang hanya mau tafsirnya ini hanya ini. Padahal ada arti lain. Ya. Kalau satu orang melihat gajah, lantas dia berkata bahwa itu binatang yang besar, itu benar. Yang satu berkata dia memiliki belalai, itu juga benar. Jadi kebenaran itu bisa beragam. Kesalahan kita dalam memahami kitab suci atau memahami agama hanya menganggap satu yang benar. Padahal Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 berapa. Karena jawabannya cuma 1, 10. Tuhan bertanya 10 berapa tambah berapa. 7 tambah 3, 8 tambah 2. Nah, ini yang mestinya kita hayati, kita ajarkan supaya tidak timbul sikap yang menimbulkan perpecahan atau pertentangan. Jangan menganggap hanya ini yang benar. Saya kira itu. Jadi benar itu Gus Mus. Jangan menganggap hanya ini yang benar, jangan menganggap memonopoli kebenaran. Jangan menganggap. Moderat itulah Islam itu. Jadi bukan Islam moderat, Islam itu memang moderat. Islam tuh yang moderat. Cuma satu. Kalau tidak moderat tidak Islam, begitu aja sudah. Kata kafir itu ringan sekali diucapkan. Gampang sekali mengkafirkan. Orang kafir itu siapa, Abi? Dipersembahkan oleh